Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan stambuk F1C1-19019, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haloleo Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Biokimia 1 yang diampu oleh Ibu Dr. Prima Endang Susilowati, MSI. Adapun yang menjadi poin utama pada presentasi ini, yang pertama yaitu lemak tubuh dan pangan, yang kedua hormon, yang ketiga asam nukleat, dan yang keempat yaitu enzim. Poin pertama pada presentasi ini yaitu lemak tubuh atau pangan. Asam lemak omega adalah asam lemak tak jenuh ganda yang ditandai dengan adanya ikatan terangkat 3 atom dari gugus metil terminal dalam struktur kimianya. Mereka tersebar luas di dalam menjadi konstituen penting dari metabolisme lipid hewan, dan mereka memainkan peranan penting dalam makanan manusia dan fisiologi manusia. Asam lemak omega terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu DHA, EPA, dan ALA. DPA ini ditemukan pada minyak nabati, sedangkan EPA dan ALA ditemukan pada minyak laut. Berikut adalah struktur dari asam lemak. Selanjutnya adalah asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan terangkap. Adapun contoh-contoh dari asam lemak jenuh yaitu asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam valerat, asam kaproat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat, dan asam arachidat. Berikut adalah struktur dari asam lemak jenuh. Selanjutnya adalah asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya memiliki ikatan rangkap. Berikut adalah jenis-jenis dari asam lemak tak jenuh. Salah satu dari asam lemak tak jenuh yaitu asam palminat yang memiliki kandungan utama yaitu lemak. Berikut adalah struktur dari asam lemak tak jenuh. Selanjutnya yaitu lemak trigliserida. Trigliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Asam lemak pembentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 atau lebih asam lemak. Gugus hidroksil polar dan ada pada gliserol dan gugus karboksil polar pada asam lemak akan membentuk sebuah ikatan yang disebut sebagai ikatan ester, di mana trigliserida ini yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Trigliserida merupakan cadangan makanan yang kaya akan energi. Pada vertebrata, trigliserida disimpan pada dalam bentuk lemak di dalam sel, sedangkan pada tumbuhan disimpan dalam bentuk benihnya. Berikut adalah struktur dari lemak trigliserida. Selanjutnya yaitu lemak gliserol. Gliserol adalah senyawa gliserida yang paling sederhana, dengan hidroksil yang bersifat hidrofilik dan higroskopik. Gliserol merupakan komponen yang menyusun berbagai macam lipid, termasuk trigliserida. Gliserol terasa manis saat dikecap dan dianggap tidak beracun. Gliserol dapat diperoleh dari proses saponifikasi dari lemak hewan, transesterifikasi, pembuatan bahan bakar biodiesel, dan proses epichlorohydrin, serta proses pengolahan minyak goreng. Ini adalah struktur dari lemak gliserol. Selanjutnya adalah gliserol fosfolipid. Gliserol fosfolipid atau fosfogliserida adalah membran lipid yang mengandung 2 asam lemak yang membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Karbon ketiga pada gliserol terikat dengan gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester.
Selanjutnya yaitu sphingolipid. Senyawa ini memainkan peranan penting dalam transduksi sinyal dan pengenalan sel sphingolipidosis. Sphingolipid dengan rumus R yang hanya terdiri dari atom disebut dengan ceramide. Sphingolipid banyak ditemukan dalam membran neuron dan sebagian ditemukan pada sel dengan fungsi yang spesifik. Ini adalah struktur dari sphingolipid. Selanjutnya yaitu lipid sterol. Lipid sterol adalah steroid tak jenuh yang dengan kerangka kolesteran yang mengandung gugus hidroksil 3B dan rantai sisi alifatik dengan minimal 8 atom karbon yang terikat. Lemak sterol merupakan kelompok penting di dalam steroid. Lemak sterol nabati disebut sebagai fitosterol dan hewani disebut sebagai zoosterol. Jenis zoosterol hewan hormon steroid, sedangkan pada fitosterol dikenal sebagai komposterol, sitosterol, dan stigmasterol. Selanjutnya yaitu perbedaan lemak atau minyak sawit, sapi, dan ikan. Minyak sawit adalah minyak nabati yang didapatkan dari moss crab, buah pohon kelapa sawit, yang umumnya dari spesies Elaeis junensis dan sedikit dari spesies Elaeis aloe dan Ethela maripa. Termasuk dalam lemak jenuh yang tinggi kolesterol. Minyak atau lemak sapi merupakan lemak jenuh yang merupakan lemak jahat yang bisa membahayakan kesehatan karena mengandung kolesterol tinggi. Sedangkan minyak ikan mengandung omega 3 yaitu asam lemak esensial yang diperlukan untuk menunjang kesehatan tubuh. Lemak ini biasa diproduksi dari tuna, salmon, sarden, dan makarel. Minyak ikan merupakan lemak yang tak jenuh, di mana sedikit mengandung kolesterol, jadi baik untuk kesehatan. Selanjutnya, kekurangan yang dimiliki dari minyak atau lemak sapi yaitu dapat meningkatkan atau menaikkan kadar kolesterol dalam darah. Akibatnya akan meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Selanjutnya, minyak kelapa sawit. Keunggulan yang dimiliki oleh minyak kelapa sawit yaitu mengatasi kekurangan vitamin A, pelindungan otak, dan sebagai peran utama dalam menggoreng makanan. Sedangkan minyak kelapa sawit ini juga memiliki kekurangan di mana naiknya kadar kolesterol dalam darah sehingga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Hal ini dikarenakan minyak sawit termasuk dalam lemak yang jenuh, sehingga memiliki kadar kolesterol yang sangat tinggi. Selanjutnya, minyak atau lemak ikan. Minyak atau lemak ikan ini memiliki beberapa keunggulan yaitu mendukung kesehatan jantung, membantu mengobati gangguan mental tertentu, membantu menurunkan berat badan, mendukung kesehatan mata, meredakan peradangan, mendukung kesehatan kulit, dan mengurangi lemak hati. Di samping memiliki keunggulan, juga memiliki kekurangan seperti konsumsi minyak ikan berlebih dapat menyebabkan pendarahan. Minyak ikan berpotensi menimbulkan pelakukan tulang apabila kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Selain itu, minyak ikan juga dapat mengakibatkan keracunan vitamin jika kita konsumsi secara berlebihan. Selain itu, minyak ini dapat melemahkan sistem imun tubuh apabila kita konsumsi lewat dari kadar yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua yaitu hormon. Hormon adalah molekul pemindah informasi yang berpindah dari satu sel ke sel lainnya untuk kepentingan organisme secara keseluruhan. Pengertian ini merupakan pengertian Huxley. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Penggolongan hormon pada manusia. Penggolongan hormon pada manusia dapat dilakukan berdasarkan senyawa kimia pembentuknya. Golongan hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya dapat dibagi menjadi 4, yaitu
golongan steroid, golongan eikosanoid, golongan amina, dan golongan polipeptida atau protein. Contoh golongan steroid yaitu estrogen. Estrogen berperan penting terhadap perubahan fisik yang dialami oleh wanita, seperti tumbuhnya payudara dan rambut kemaluan, serta memulai dan mengendalikan siklus menstruasi. Contoh dari golongan eikosanoid yaitu hormon prostaglandin, di mana hormon ini berperan dalam merangsang otot rahim untuk berkontraksi guna membantu pengeluaran darah menstruasi. Selanjutnya yaitu contoh hormon pada golongan amina yaitu tiroid. Tiroid berperan untuk mengontrol kecepatan pengolahan makanan dalam sistem pencernaan, membantu mengatur irama detak jantung dan tekanan darah. Yang terakhir yaitu contoh hormon pada golongan polipeptida atau protein, yaitu hormon insulin. Hormon insulin ini memiliki peranan penting untuk memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah penggolongan hormon tumbuhan. Penggolongan ini dapat berdasarkan fungsinya, di mana terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan hormon dalam pemicu pertumbuhan dan golongan hormon dalam penghambat pertumbuhan. Contoh dari golongan hormon yang dapat memicu pertumbuhan yaitu auksin, di mana hormon ini berperan untuk mempengaruhi pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan pada akar, mempengaruhi pemanjangan batang, mempengaruhi perkembangan buah, dominasi apikal dan berkaitan dengan fototropisme dan geotropisme. Sedangkan contoh hormon pada golongan penghambat pertumbuhan yaitu asam absisat. Peran penting dalam asam absisat ini yaitu untuk merangsang stomata yang tertutup pada kondisi cengkraman kekurangan air, menghambat pertumbuhan, dan mempertahankan benih dalam kondisi dormansi. Salah satu contoh dari hormon tumbuhan yaitu hormon giberelin atau yang biasa kita sebut sebagai GA. Giberelin adalah jenis hormon tumbuhan yang mula-mula ditemukan di Jepang oleh Kurosawa pada tahun 1926. Sebelumnya, pada tahun 1920, para peneliti Jepang menyelidiki suatu penyakit cendawan pada padi yang disebabkan oleh Gibberellin fujikori. Selanjutnya, hormon ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu hormon Gibberellin jenis A1, A2, A3, dan A4. Pada setiap jenis hormon ini memiliki fungsi yang berbeda. Pada hormon ini ditemukan total karbon sebanyak 19 hingga 20 unit di mana dikelompokkan menjadi 4 hingga 5 struktur cincin. Hormon giberelin ini memiliki peran untuk mendorong perkembangan biji, perkembangan kuncup, pemanjangan batang, dan pertumbuhan daun. Selain itu juga berperan dalam mendorong pembungaan dan perkembangan buah, mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar. Hormon giberelin diproduksi paling besar pada bagian akar dan daun muda. Meskipun demikian, pengaruh giberelin hanya pada batang dan daun. Pada batang, giberelin bersama auksin merangsang pemanjangan dan pembelahan sel batang. Giberelin juga berpengaruh pada perkembangan buah, namun kinerjanya harus dibarengi dengan kontrol auksin. Salah satu contoh pengaplikasian giberelin adalah pada buah anggur Thomson yang tumbuh besar dan terpisah jauh antara buah yang lain. Perkecambahan biji juga dipengaruhi oleh giberelin, karena setelah buah biji mengambisi air, giberelin akan dibebaskan dan mengakhiri dormensasi biji. Selanjutnya, cara kerja pada hormon giberelin. Sebagian besar tumbuhan dikotil dan sebagian kecil tumbuhan monokotil akan tumbuh cepat jika diberi hormon giberelin. Banyak tanaman yang secara genetik kerdil akan tumbuh normal setelah ditambahkan GA. Efek giberelin tidak hanya mendorong perpanjangan batang, tetapi juga terlihat dalam proses regulasi perkembangan tumbuhan seperti halnya pada auksin. Giberelin sangat berpengaruh terhadap sifat kerdil genetik, pembungaan, pertenokar,
mobilisasi karbohidrat selama perkecambahan, dan aspek fisiologi lainnya. Perpanjangan sel, pembentukan RNA baru, aktivitas kambium, serta sintesa protein juga didukung oleh dari kerja hormon giberelin. Giberelin mempercepat munculnya tunas di permukaan tanah. Hal ini disebabkan karena giberelin memacu aktivitas enzim-enzim hidrolitik, khususnya alfa amilase, yang menghidrolisis cadangan pati. Tersedia nutrisi yang cukup untuk tunas agar dapat tumbuh lebih cepat. Tinggi tanaman tidak dipengaruhi oleh giberelin. Hal ini dikarenakan giberelin diberikan pada umbi bibit sebelum ditanam, sehingga pengaruhnya hanya pada fase awal pertumbuhan, yaitu berupa pemacu pertumbuhan tunas lateral. Pengaruh tersebut tidak terbawa ke fase pertumbuhan selanjutnya, sehingga tinggi tanaman tidak dapat dipengaruhi oleh hormon ini. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu asam nukleat. Istilah-istilah yang terdapat pada asam nukleat yaitu nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Keduanya adalah bimolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dan nutrien. Nukleotida ini terdiri dari basa nitrogen, gula, dan fosfat. Istilah selanjutnya yaitu nukleosida. Nukleosida adalah glikosilamin yang dapat dianggap sebagai nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida hanya terdiri dari nukleobasa yang disebut sebagai basa nitrogen dan gula 5 karbon yang disebut sebagai ribosa atau deoksiribosa. Pada nukleosida ini tidak memiliki gugus fosfat seperti yang terdapat pada nukleotida. Selanjutnya yaitu ribosa. Ribosa adalah salah satu kelompok monosakarida yang terdiri dari 5 atom karbon dan termasuk satu gugus fungsional pada aldehid. Gugus karbon yang mengikat satu atau dua atom hidrogen. Ribosa merupakan komponen RNA yang berperan dalam transkripsi genetik. Oleh karena itu, ribosa sangat penting bagi makhluk hidup. Rumus dari ribosa yaitu C5H10O5. Istilah selanjutnya yaitu deoksiribosa. Deoksiribosa merupakan gula ribosa yang kehilangan atom oksigen, yang merupakan struktur cincin dari gula pentosa yang berasal dari ribosa. Deoksiribosa adalah gula yang ditemukan di dalam DNA. Deoksiribosa ditemukan dalam DNA adalah gula yang telah dimodifikasi, kurang satu atom oksigen. Inilah mengapa dikatakan sebagai deoksi. Istilah selanjutnya yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pembentuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil merupakan derivat dari pirimidin. Berikut adalah contoh dari pirimidin, pirimidin, dan purin RNA. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan RNA dan DNA. Yang pertama ditinjau dari strukturnya. DNA tersusun dari heliks ganda bentuk beta, di mana DNA adalah molekul beruntai ganda yang terdiri dari rantai panjang nukleotida. Seluruh kromosom sebenarnya hanyalah satu molekul. DNA berada di inti sel eukariotik. Sementara RNA tersusun dari heliks berbentuk alfa. RNA biasanya berupa heliks untai tunggal yang terdiri dari rantai nukleotida yang lebih pendek.
RNA berada di sel sitoplasma. RNA terdiri dari 3 jenis, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Selanjutnya ditinjau dari perbedaan fungsinya. DNA berfungsi sebagai informasi genetika panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom yang digunakan untuk membuat protein, di mana RNA ini mengirimkan informasi genetik pada beberapa organisme dan mungkin merupakan molekul yang digunakan untuk menyimpan cetak biru genetik pada organisme yang primitif. Selanjutnya ditinjau dari perkembangannya. DNA bisa direplikasi sendiri. Replikasi DNA adalah proses dasar duplikasi informasi genetik yang penting untuk kelangsungan hidup di semua sel hidup. Sementara pada RNA disintesis dari DNA sesuai kebutuhan. Molekul RNA disintesis melalui proses yang disebut sebagai transkripsi. RNA dalam peranan ini yaitu berperan sebagai fotokopi DNA dari sel. Selanjutnya, perbedaan RNA dan DNA ditinjau dari lokasinya. DNA berlokasi di sel eukariotik di mana ia ditampung dalam nukleus. Nukleus berada dalam bentuk yang sangat padat yang disebut kromosom. DNA ini merupakan DNA inti. Selain DNA inti, beberapa DNA hadir dalam mitokondria penghasil energi. Organel kecil yang ditemukan mengambang bebas pada sitoplasma. Sedangkan RNA ditemukan di lokasi yang berbeda. mRNA dibuat di dalam nukleus, dengan setiap fragmen mRNA disalin dari bagian relatif DNA-nya sebelum meninggalkan nukleus dan memasuki sitoplasma. Yang terakhir yaitu ditinjau berdasarkan reaktivitasnya. Ikatan CH dalam DNA membuatnya cukup stabil, ditambah tubuh menghancurkan enzim yang akan menyerang DNA. Lekukan kecil di helix juga berfungsi sebagai perlindungan, memberikan ruang minimal bagi enzim untuk menempel. Sedangkan ikatan OH di ribosa RNA membentuk molekul yang reaktif dibandingkan dengan DNA. RNA tidak stabil dalam kondisi basah. Ditambah alur besar dan molekul membuatnya rentan terhadap serangan enzim. RNA secara konstan diproduksi, digunakan, didegradasi, dan didaur ulang. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir yaitu enzim. Enzim berasal dari kata Yunani yaitu enzim yang berarti di dalam sel. Pada tahun 1978, Wilhelm Kuhn yang merupakan psikolog asal Jerman mendeskripsikan enzim sebagai proses. Kemudian istilah enzim ini digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu percepatan reaksi biologis. Enzim sering dideskripsikan dengan menggunakan model aksi enzim, kunci, dan gembok. Bentuk dari situs aktif, yaitu gembok, menentukan substrat, di mana kunci yang akan cocok dengan enzim. Jika substrat atau kunci tidak dapat masuk ke dalam situs aktif atau gembok enzim, maka tidak dapat terjadi katalisis reaksi kimia. Substrat. Dalam ilmu kimia, substrat biasanya adalah spesies kimia yang diamati dalam suatu reaksi kimia, yang secara alami adalah organik dan bereaksi dengan reaksi menghasilkan suatu produk. Dalam sintesis kimia organik, substrat adalah bahan kimia yang menjadi subjek untuk modifikasi. Selanjutnya, enzim dapat mempercepat reaksi. Hal ini dikarenakan enzim dalam keadaan murni dapat mengkatalisis reaksi-reaksi kimia dari yang sederhana hingga reaksi yang rumit dalam sistem biologi. Enzim menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat terjadinya reaksi. Enzim akan mengikat molekul substrat lalu membentuk kompleks enzim substrat yang bersifat sementara.
kemudian terurai membentuk enzim bebas dan produknya. Enzim merupakan biokatalisator, yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologis tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Enzim merupakan protein atau molekul berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama yaitu suhu. Sebagian besar enzim bekerja optimal di suhu tubuh normal. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya, enzim dapat bekerja secara optimal pada suhu 40 derajat Celcius. Faktor kedua yaitu derajat keasaman atau pH. Enzim akan bekerja optimum pada pH kondisi tertentu, yaitu pH berkisar antara 6-8. Selanjutnya yaitu konsentrasi substrat. Laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, maka kerja enzim akan menurun, sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasi permasalahan tersebut. Faktor selanjutnya yaitu konsentrasi enzim. Laju reaksi enzim berbanding lurus, artinya laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Faktor yang selanjutnya yaitu aktivator. Zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu yang mampu meningkatkan kerja enzim. Faktor selanjutnya yaitu inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Inhibitor menyebabkan aktivitas enzim terganggu sehingga enzim tidak dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya kita masuk pada penamaan enzim atau tata nama enzim. Tata nama enzim telah diresmikan menurut persetujuan internasional dengan bantuan Commission on Enzymes of the International Union of Biochemistry. Namun, nama-nama umum atau biasa masih tetap banyak digunakan karena sudah lazim dan mudah. Untuk menamakan enzim digunakan akhiran ase, dan ini hanya digunakan bagi enzim tunggal, misalnya suksinat dehidrogenase. Untuk penamaan suatu kompleks yang terdiri dari beberapa enzim berdasarkan reaksi keseluruhan yang dikatalisis olehnya, digunakan kata sistem, misalnya sistem suksionat oksidase yang mengkatalisis oksidasi asam suksinat oleh oksigen dalam beberapa langkah dan beberapa enzim. Klasifikasi hanya diperuntukkan bagi enzim-enzim tunggal dan bukan sistem enzim. Tipe reaksi kimiawi di katalisis merupakan dasar bagi klasifikasi dengan penambahan enzim. Sifat khusus nilai yang membedakan suatu enzim dari yang lainnya, yaitu bagi setiap enzim yang dianjurkan ada dua nama, yaitu nama biasa atau nama kerja dengan nama sistematik. Nama biasa lebih pendek dan lebih mudah digunakan dalam banyak hal. Justru nama itulah yang paling penting digunakan, namun secara resmi atau sistematik dibentuk menurut aturan-aturan yang pasti, memberikan petunjuk mengenai apa substratnya dan macam reaksi yang akan dikatalisisnya itu bagaimana. Selanjutnya, istilah-istilah yang terdapat di dalam enzim. Yang pertama, biokatalisator. Biokatalisator adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi dalam metabolisme. Selanjutnya itu kofaktor. Kofaktor adalah senyawa kimia non-protein yang diperlukan untuk aktivitas biologis protein. Protein ini biasanya enzim, dan kofaktor dapat dianggap molekul pembantu yang membantu dalam transformasi biokimia. Selanjutnya yaitu koenzim. Koenzim merupakan gugus prostetik apabila istilah enzim selanjutnya yaitu inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah molekul yang dapat menghambat persaingan dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Selanjutnya yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Selanjutnya yaitu aktivator.
Aktivator merupakan molekul yang mempermudah terjadinya ikatan antara enzim dengan substratnya. Istilah enzim berikutnya yaitu gugus prostetik. Gugus prostetik ini merupakan sebuah kofaktor yang terikat erat atau bahkan terikat secara kovalen. Apoenzim merupakan enzim yang tidak aktif tanpa adanya kofaktor. Sisi katalitik enzim. Enzim memiliki sisi aktif, yaitu bagian enzim yang berfungsi sebagai katalis. Pada sisi ini terdapat gugus prostetik yang diduga berfungsi sebagai zat elektrofilik sehingga dapat mengkatalisasi reaksi yang diinginkan. Bentuk sisi aktif sangat spesifik sehingga diperlukan enzim yang spesifik pula. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.